Sore, Pak. Ya, baik. Jadi dalam pertemuan metodologi penelitian ini kita nantinya langsung apa ya? Praktikum ya. Artinya kita praktikkan terkait dengan pertama penggunaan Smart PLS versi 4 gitu ya. Dan juga adalah berkaitan penggunaan perangkat statistik yang lain seperti misalnya Watt PLS ya sebagai bagian dari alat ya atau juga bahan untuk praktikum metodologi. Nah, jadi materi yang kita pelajari di sini meliputi ya pengantar structural equation modeling ya, dan ini nantinya banyak kita terapkan. Kemudian juga basic modeling dengan PLS ya, kemudian juga apa yang dikatakan dengan pendekatan formatif ya, dan apa itu dikatakan dengan pendekatan reflektif. Kemudian bagaimana kita mau mengukur ya, dan juga menilai model struktural. Oke, kemudian juga kita akan melihat ya bagaimana yang namanya pengujian mediasi ya, dan juga pengujian moderasi ya, bagaimana nanti penyelesaiannya. Ya, kemudian juga analisa multigroup ya atau MGA. Kemudian juga analisa regresi dari proses Smart PLS. Nah, jadi ini kita lihat ya sejarahnya Smart PLS itu abad 19 ya. Dimulai dari analisa regresi dan analisa korelasi gitu ya. Lantas 1950 berkembang ya menjadi analisa faktor dan analisa PET. Kemudian 1970 ya berkembanglah ya, structural equation modeling. Oke, kemudian uh, dalam perkembangannya SEM ini gitu ya, maka di sini kita mengenal nanti ada yang dikatakan dengan namanya eksogen dan yang namanya endogen gitu ya. Nah, mana itu endogen, mana itu eksogen. Ya, yang jadi pengertian yang namanya endogen, eksogen gitu ya, itu adalah variabel yang mempengaruhi gitu ya. Jadi dinotasikan dengan notasi X ya. Nah, ini seperti ini. Ya, notasi X. Nah, inilah yang namanya eksogen. Jadi kalau kita sebut dengan variabel independen. Nah, sedangkan endogen itu adalah variabel yang dipengaruhi atau nama lainnya adalah Y ya. Nah, inilah gambarannya gitu ya. Oke ya. Nah, jadi uh, eksogen mempengaruhi endogen ya. Jadi itu pengertiannya ya. Yang namanya endogen dan juga eksogen. Dan yang perlu kita ketahui juga gitu ya bahwasanya di sini adanya eksogen gitu ya, variabel yang mempengaruhi. Nah, jadi untuk perspektif apa ya? Untuk perspektif data primer gitu ya, di mana yang namanya eksogen ini adalah konstruk ya. Artinya apa? Yang namanya konstruk ya kalau seperti bangunan katanya, apa konstruksi bangunan? Ya ada semen, ada kerikil, ada batu bata, ada besi kan gitu ya. Nah, kerikil batu bata dan besi inilah yang namanya X1, X2 juga X3 gitu ya. Oke, X1, X2, X3. Nah, ini. Dan konstruk ini gitu ya. Jadi konstruk satu dengan konstruk lain saling mempengaruhi ya seperti gambar ini. Gitu ya. Saling mempengaruhi. Jadi konstruk satu, konstruk dua di mana masing-masing dari konstruk satu dan juga konstruk dua. Nah, ini memiliki indikator gitu ya. Nah, dan juga bukan hanya mempengaruhi tetapi memiliki hubungan. Nah, inilah disebut dengan correlational relationship gitu ya. Nah, jadi konstruk satu dengan konstruk dua itu bisa berhubungan ya satu sama lainnya. Baik. Kemudian dalam pemodelan SEM gitu, jadi terdiri dari beberapa konstruk-konstruk. Ya kan? Konstruk-konstruk itu terdiri dari beberapa indikator-indikator gitu ya. Ya, ada beberapa indikator-indikator ya. Ya kita lihat X dengan Y gitu ya. X1, X2, X3 gitu ya. Y1, Y2, Y3 gitu ya. Jadi X mempengaruhi Y. Nah, inilah modelnya SEM gitu ya.
Jadi jangan disebut nanti model regresi gitu ya. Nah, jadi nggak tepat disebut dengan model regresi, tetapi adalah model struktural ya, struktural equation modeling. Nah ini ya pengertian model SEM. Dan hal yang mendasar juga gitu ya. Jadi eksogen mempengaruhi endogen ya, namanya exogenous variable dan endogenous variable ya. Nah inilah pengertiannya. Jadi kalau kita terapkan di riset kita bagaimana? Misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Jadi kualitas laporan keuangannya itu adalah Y. Jadi Y itu adalah endogen. Ya, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya apa? Akuntabilitas, ya kan? Kemudian apa juga independensi, gitu ya. Nah, akuntabilitas dan independensi dikatakan dengan eksogen karena yang mempengaruhi kualitas kan gitu ya. Nah, inilah pengertiannya. Dan dalam apa ya? Dalam pemodelan SEM inilah disebut dengan latent variable gitu ya. Yang namanya latent variable X juga dengan Y ya. Nah, jadi setiap dari variabel laten, gitu ya, X itu tadi adalah eksogen dan Y itu adalah endogen, ini memiliki indikator, gitu ya. Jadi indikator inilah yang disebut dengan observed variable, ya kan? Inilah yang disebut dengan observed variable, ya. Ini observed variable. Variable observed variable itu artinya apa? Ya, yang bisa diobservasi, ya, yang bisa diobservasi, gitu ya. Dan Dan yang namanya latent variable ini konstruk ya berupa abstrak dan juga kompleksitasnya ya yang dapat diukur secara langsung. Nah, di dalam yang namanya konstruk gitu ya. Jadi kalau kita lihat konstruk itu uh, latar belakangnya dibentuk oleh apa gitu ya. Dibentuk oleh apa atau juga konstruk itu terdiri dari apa. Nah, jadi ada dua kalimat gitu ya atau ada dua kata terbentuk dan dibentuk gitu ya. Terbentuk dan dibentuk. Nah, kalau yang namanya dibentuk, ya berarti itulah yang disebut dengan model formatif. Nah, ini perlu diingat ya. Jadi nanti dalam tesisnya gitu ya, ini Pak model formatif saya gitu ya. Jadi model formatif itu gimana? Nah, jadi yang dikatakan dengan model formatif yaitu baik itu baik itu X1 gitu ya. X1, X2 juga X3 membentuk X ya, membentuk X. Nah, inilah namanya model formatif. Artinya tanda panahnya di sini. Ya kan, tanda panahnya di sini. Ya, cukup jelas. Nah, inilah yang namanya model formatif ya. Oke. Nah, jadi model model formatif di sini masing-masing punya masing-masing punya bobot gitu ya. Masing-masing punya bobot. Misalnya Pak, X1 membentuk X. Bobotnya berapa? X2 membentuk X. Bobotnya berapa? X3 membentuk X. Nah, namanya bobot tertimbang ya, weight. Jadi hubungan dari masing-masing indikator ini baik itu formatif maupun juga reflektif ya. Nah, sedangkan itulah namanya formatif. Nah, kalau dia reflektif bagaimana? Nah, kalau dia reflektif ya, reflektif itu inilah dia. Jadi indikator gitu ya dibentuk dari observed variable. Nah, ini ya. Nah, ini tanda panahnya ke sini. Jadi tanda panahnya ke indikator itu disebut dengan reflektif. Ya kan? Tanda panahnya itu disebut dengan reflektif. Oke. Sedangkan tanda panahnya apa? Disebut formatif ya. Contoh ini. Nah, ini tanda panahnya di sini. Cukup jelas bedanya? Nah, jadi baik Jelas, itu Pak. ya silakan. Jelas, Pak. Ya, silakan pertanyaannya. Jelas ya. Nah, jadi ini modal-modal kita
melakukan pengujian nantinya ya. Oke, cukup jelas ya. Formatif dan reflektif. Dan nantinya ini kita praktikannya di dalam formulasi ya. Nah, jadi sebuah model model SEM gitu ya. Ada yang dikatakan dengan pet coefficient. Nah, ini nanti sering juga muncul di tesisnya ya. Yang namanya pet coefficient itu apa? Nah, yang namanya pet coefficient itu akan muncul gitu ya antara garis itu ya. Jadi yang menghubungkan dengan X dengan Y itulah yang namanya pet coefficient. Nah, cukup jelas ya. Ya, inilah dia pet coefficient. Nah, sedangkan ini tadi indikator ya. Berarti ini indikatornya adalah indikator reflektif. Sedangkan ini adalah indikatornya formatif. Nah, itu bedanya. Oke, 12 ya. Itulah namanya pet coefficient. Nah, kalau kita kalau kita mengolah data ya dengan smart PLS ini gitu ya, maka nanti kita melalui proses yang namanya entering data, kemudian screening data, kemudian detecting outlier, kemudian computing descriptive, ya, kemudian examining normality, gitu ya. Selanjutnya nanti diuji melalui proses, ya kan, yaitu proses PLS SEM, gitu ya. Jadi proses PLS SEM, oke, okay, ya proses PLS SEM. Nah, jadi PLS SEM itu nanti melalui screening data, itulah ya artinya. Cukup jelas ya. Jadi nanti kita mau mau mengukur model, ya mengukur model itu adalah harus melalui reliability dan juga validity dan juga menilai persamaan struktural melalui yang namanya PET coefficient. Jadi langkah kerja kita adalah measuring model dan assessment structure model ya. Nah, inilah. Nah, jadi untuk menganalisa data gitu ya, yang kita lakukan bagaimana? Yang kita lakukan adalah teknik samplingnya apa, kemudian jumlah sampelnya berapa, kemudian pretest dan juga pilot testnya ya. Kalau dia pretest dan pilot test itu dilakukan ya pada sampel 30. Kemudian ada yang namanya uh, common code model ya, dan juga explanatory factor analysis ya, dan juga missing value imputation ya. Dan bicara kita mengambil sampel gitu ya, nanti kan diterangkan itu di metodologi di apa ya, di metode dalam skripsinya, dalam tesisnya ya. Kita samplingnya ya untuk pengambilan data itu sampling probability atau sampling non probability gitu ya. Jadi sampling probability dan non probability itu adalah simple random, systematic random, stratified random, dan juga cluster ya. Sedangkan non probability itu ya convenience sampling, snowballing sampling, quota sampling, set selection, dan juga purposive ini ya. Nah, ini yang kita lakukan ya. Nah, saya kira itu saja dulu ya, kita pahami. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Baik, cukup jelas ya. Ya, nanti saya, ini 7 orang ya, 6 orang ya. Ya, ada 6 orang. Nanti yang nggak hadir, Catherine boleh di WA ke saya deh ya. Hadir semua, Pak. Oh, hadir semua ya. Nanti Iya, Pak. saya proses di satu usu ya. Makasih. Baik, Pak. Ya, baik. Saya kira itu saja dulu ya, supaya nggak banyak dan kita fokus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.